Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwan fid din wa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah di pertemuan ini kita dapat berjumpa, kita dapat bersua dalam rangka melanjutkan yaitu pelajaran kita ringkasan kaidah bahasa Arab dengan kitab panduan yaitu Talkhis Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah, ringkasan kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron hafizahullahu ta'ala. Para santri sekalian, para talabatul ilm, perlu saya ingatkan bagi yang di rumah ataupun daring online agar tetap bersemangat dan bersungguh-sungguh tatkala belajar. Ingat, seorang ulama salaf Al-Imam Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jasad, bahwasanya sebuah ilmu tidak diperoleh dengan badan yang santai-santai. Oleh karena itu, bagi yang di rumah bersemangat, bersungguh-sungguh dan seperti selayaknya belajar. Ada buku, ada pena, dan memperhatikan dengan baik. Jadi bersungguh-sungguh, bersemangat, tidak santai-santai walaupun belajarnya hanya via daring. Misalkan sambil rebahan. Misalkan sambil dengan pakaian yang tidak sopan, nggak pakai baju misalkan, maka ini adalah salah satu penghalang seseorang mendapatkan ilmu. Jadi ketika belajar, ilmu tidak dapat diperoleh dengan santai-santai. Harusnya antum bersungguh-sungguh, kuatkan tekad, tajamkan mata supaya antum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, a'azzani wa azzakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang al-faslus tsani, fasal kedua, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas fasal pertama, al-ismu bin nadhari ila bunyatihi, isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Yang kemarin ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah isim maksur, yang kedua adalah isim mankus, yang ketiga adalah isim mamdud, dan yang keempat adalah isim shahih. Pelajaran kita sebelumnya sudah Ustadz sampaikan beserta definisinya dan rinciannya. Oleh karena itu, bagi santri diharapkan untuk membaca, memurojaah, dan menghafalkan. Baik, sekarang silahkan dibuka buku kalian, yaitu pada halaman ke-7. Fasal kedua, al-ismu bin nadhari ila nau'ihi. Sekarang kita akan mempelajari tentang isim ditinjau dari jenisnya. Isim ditinjau dari jenisnya. Perlu saya ingatkan bahwasanya pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting. Kenapa penting? Karena dengan pembahasan ini kita dapat merangkai, menyusun sebuah kalimat dengan tepat. Ketika kita tidak tahu pembahasan ini, maka kita akan salah, kita akan membuat kalimat yang tidak tepat. Contoh misalkan
ada sebuah lafadz kursiyun, kemudian ada sebuah lafadz mirwahatun. Ketika kita tunjuk dengan kata itu, maka kursiyun dipasangkan dengan zalika kursiyun. Ya, ini lafadz kalimat yang tepat. Mirwahatun, ketika kita sebut dengan kata tunjuk itu, maka kita sebut dengan tilka mirwahatun. Ya, ini susunan kalimat yang tepat. Ya, itu kursi, itu kipas. Ya, artinya sama-sama itu, tapi penggunaannya beda. Ya. Oleh karena itu, ketika kita tidak ngerti, ya kita akan salah. Misalkan terbalik justru, zalika mirwahatun atau tilka kursiyun. Nah, ini adalah contoh penggunaan yang tepat. Oleh karena itu, ketika kita belajar isim ditinjau dari jenisnya, ini sangat-sangat penting untuk mengetahui dan membuat susunan kalimat dalam bahasa Arab yang fasih, dalam bahasa Arab yang tepat. Baik, sekarang kita baca apa yang dituliskan oleh penulis. Isim ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama isim muannats, yang kedua adalah isim muzakkar. Silahkan dilihat ke papan tulis terlebih dahulu. Baik, isim ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua, ya. Ada isim muzakkar, ada isim muannats, ya. Isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki, ya. Muzakkar artinya laki-laki, atau kalau hewan misalkan jantan, ya. Kemudian isim muannats, isim yang menunjukkan perempuan, ya. Kalau hewan biasanya disebut apa? Betina. Baik. Sekarang kita akan mempelajari dulu apa itu isim muzakkar. Tadi isim muzakkar isim yang menunjukkan laki-laki, ya. Kemudian isim muzakkar dibagi lagi. Isim muzakkar dibagi isim muzakkar hakiki dan isim muzakkar majazi. Diingat-ingat. Yang pertama adalah muzakkar hakiki, yang kedua adalah muzakkar majazi. Ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari apa itu muzakkar hakiki. Isim muzakkar hakiki ialah isim yang menunjukkan laki-laki. Isim yang menunjukkan laki-laki, baik itu dari manusia atau binatang. Dengan kata lain, dengan bahasa yang lain, isim muzakkar hakiki isim yang menunjukkan laki-laki yang bernyawa. Tambahin, ya. Contoh, misalkan kita ambil muslimun, ya. Muslimun seorang laki-laki muslim, manusia, ya. Kemudian zaidun, ya, itu zaid, ya. Maka muslimun zaidun adalah muzakkar hakiki karena dia muzakkar menunjukkan manusia, ya. Atau yang menunjukkan binatang, misalkan dikun, ya. Dikun artinya apa? Ayam, ya. Kemudian lagi misalkan hisonun, ya. Nah, ini contoh-contoh isim muzakkar hakiki, baik itu dari yang manusia
maupun dari yang binatang yang bernyawa. Baik, sekarang apa itu muzakkar majazi? Isim muzakkar majazi ialah isim yang menunjukkan laki-laki bukan manusia atau binatang. Perhatikan, bukan manusia atau binatang, ya. Dengan kata lain, dia adalah yang menunjukkan laki-laki tetapi tidak bernyawa. Contoh kitabun. Apa artinya kitabun? Kitab. Contoh lain mal'abun, ya. Mal'abun artinya lapangan. Misalkan kursiyun, ya, artinya kursi, ya. Maka contoh-contoh ini adalah namanya muzakkar majazi. Kenapa? Karena isim-isim tersebut isim yang menunjukkan laki-laki tetapi bukan manusia, bukan binatang. Kitab, ya, bukan manusia atau binatang. Kursiyun, kursi. Mal'abun artinya lapangan. Contoh lain misalkan pulpen, qalamun, ya, pulpen, qalamun. Maka qalamun hakiki atau majazi? Majazi. Mengapa? Karena dia muzakkar dan tidak menunjukkan manusia ataupun hewan. Berarti dia muzakkar majazi. Nah, ini harap diperhatikan. Sekali lagi, isim muzakkar yang menunjukkan laki-laki dibagi menjadi dua. Yang pertama muzakkar hakiki dan yang kedua muzakkar majazi. Baik. Kemudian isim muzakkar sudah. Sekarang apa itu isim muannats? Isim muannats ialah isim yang menunjukkan arti perempuan, ya. Sebagaimana dalam kehidupan kita ada laki-laki, ada perempuan berpasang-pasangan. Maka ada muzakkar, ada juga muannats, ya. Baik, isim yang menunjukkan perempuan dibagi dua, sama seperti isim muzakkar. Yang pertama adalah muannats hakiki, yang kedua adalah muannats majazi, ya. Sama seperti isim muzakkar. Baik. Sekarang apa itu muannats hakiki? Hampir sama dengan isim muzakkar, tetapi dia perempuan, ya, yaitu isim yang menunjukkan perempuan dari manusia ataupun hewan. Contoh misalkan Aisyah, ya, atau semua nama perempuan, berarti muannats hakiki, ya, karena perempuan, manusia, semua nama wanita. Atau misalkan Ustaz tambahkan Zainab, ya, Zainab, maka Zainab adalah muannats hakiki. Atau contoh yang lain muslimatun, seorang wanita muslimah, ya, maka ini adalah contoh muannats hakiki. Yang dari hewan misalkan baqaratun, sapi betina, ya. Karena kalau hewan betina, kalau laki-laki hewan jantan. Maka baqaratun adalah contoh isim muannats hakiki karena menunjukkan perempuan dari hewan, ya. Sekarang kita beralih, tadi muannats hakiki, sekarang muannats majazi, sama seperti yang muzakkar tetapi dia menunjukkan perempuan. Berarti isim muannats majazi ialah isim yang menunjukkan perempuan tetapi bukan manusia, bukan hewan. Bukan manusia
ataupun bukan hewan. Kalau hakiki ya manusia atau hewan ya, bernyawa berarti ya. Tapi kalau majazi bukan manusia atau bukan hewan. Maka contohnya adalah mirwahatun ya. Contohnya adalah mirwahatun. Mirwahatun apa itu artinya? Kipas angin. Maktabatun, apa artinya maktabah? Perpustakaan ya. Mistoratun ya, apa artinya mistara? Artinya penggaris. Contoh-contoh ini adalah muannats. Muannats apa? Muannats majazi. Mengapa? Karena menunjukkan perempuan, bukan manusia, bukan juga hewan. Kipas angin tidak bernyawa, mati. Maktabah bukan bernyawa. Mistarah penggaris juga sama. Jadi kesimpulannya adalah muannats terbagi menjadi dua, yaitu muannats hakiki dan muannats majazi. Sama seperti isim muzakkar. Cuma bedanya adalah isim muzakkar menunjukkan laki-laki, isim muannats menunjukkan perempuan. Ini sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan sebelum kita mempelajari ini ya. Baik Ustadz, bagaimana caranya mengetahui ini isim muzakkar, ini isim muannats ya? Caranya nanti kita akan bahas di kitab ini ya. Caranya adalah dengan mengetahui tanda-tanda isim muannats ya. Berarti selain isim yang bertanda-tanda isim muannats, dia isim muzakkar ya. Karena tidak ada pilihan lain ya. Kalau dia bukan muannats berarti muzakkar ya. Atau sebaliknya, kalau dia muzakkar berarti dia muannats. Nah, begitu kita mempelajari tanda-tanda isim muannats, dengan sendirinya kita dapat mengetahui itu isim muannats atau isim muzakkar ya. Nah, sekarang silahkan dilihat buku kalian. Setiap isim muannats memiliki tanda pada halaman 7. Di antara tanda-tanda isim muannats yang pertama antara lain, pertama adalah adanya ta marbutah ya. Ta marbutah selain nama laki-laki ya. Jadi sebuah isim ada pada akhiran ada pada akhiran lafadz isim tersebut tak marbutah, berarti dia isim muannats selain kecuali nama laki-laki ya. Karena nama laki-laki walaupun ada tak marbutah dia tetap muzakkar. Hamzah ya, Ukasyah, Muawiyah, yaitu laki-laki walaupun ada tak marbutah. Nah, setiap isim ada huruf tak marbutah berarti dia isim muannats selain nama laki-laki. Contoh di kitab adalah muslimatun yang tadi, maktabatun perpustakaan, baqaratun sapi betina ya. Misalkan kita ambil contoh apa? Lafadz yang ada tak marbutahnya. Penghapus mim sahatun ya, mim sahatun ya. Dan contoh-contoh yang lain tinggal kita cari isim yang berakhiran tak marbutah selain nama laki-laki ya. Baik, berarti isim yang berakhiran huruf tak marbutah itu adalah tanda isim muannats, dan kita bisa menggolongkan langsung apakah itu hakiki, apakah itu majazi.
Contoh misalkan tadi penghapus mim sahatun, hakiki atau majazi? Ya, majazi, karena dia bukan manusia, bukan juga hewan, tapi menunjukkan perempuan. Apa tandanya? Ada tak marbutoh. Ya. Baik, sekarang yang kedua adalah semua nama wanita. Semua nama wanita, baik itu yang berasal dari Arab ataupun yang bukan Arab, ajam namanya, ya. Tapi selama itu isim menunjukkan nama wanita, maka ini adalah isim muannats, ya. Kalau wanita berakal berarti muannats hakiki. Contoh di kitab Asmaun, ya. Asma, Hindun, Zainab, ya, Zainab, ya. Contoh lain misalkan tadi di papan tulis Aisyah atau Fatimah, ya, Fatimah, Aminah, ya, Aminah. Jadi itu setiap nama wanita maka ini adalah isim muannats. Baik, kemudian yang ketiga adalah anggota tubuh manusia yang double, yang memiliki dua rangkap, ya. Itu adalah isim muannats. Contoh ainun, ya. Ainun apa? Mata, ya. Maka ainun dia itu isim muannats walaupun gak ada tak marbutohnya, ya. Tandanya apa? Ya ini tandanya anggota tubuh manusia yang double. Atau misalkan rijlun, kaki, ya, kaki. Yadun, tangan, ada double, kanan kiri. Misalkan Ustadz tambahin lagi yaitu udhunun, tulis, ya. Udhunun artinya apa? Telinga. Berarti anggota tubuh manusia yang double ini adalah isim muannats, ya. Baik. Kemudian yang keempat adalah, silahkan dibalik bukunya, D atau 4 sifat yang khusus dimiliki oleh wanita. Contoh haidun. Haid artinya apa? Yaitu haid. Murdiun, ya, menyusui. Hamilun yaitu mengandung atau hamil. Sifat-sifat ini khusus untuk wanita, berarti dia adalah isim muannats, ya. Contoh misalkan, contoh lain misalkan nifas. Nifas adalah sifat wanita, ya, setelah melahirkan nifas namanya. Jadi itu adalah tanda-tanda isim muannats. Berarti selain tanda-tanda ini bisa dipastikan dia adalah isim muzakkar, ya. Misal kitabun, ya. Kitabun kalau ditanya muzakkar atau muannats? Muzakkar. Mengapa? Karena tidak ada tanda-tanda isim muannats. Tak marbutoh enggak ada, double enggak ada, kemudian nama wanita bukan, sifat khusus wanita apalagi bukan, berarti muzakkar, ya. Jadi mudah menggolongkan muzakkar atau muannats dengan mengetahui tanda-tanda isim muannats. Begitu kita tahu tanda-tanda isim muannats, selain daripada itu adalah isim muzakkar. Contoh misalkan meja, maktabun, ya. Muannats atau muzakkar? Muzakkar. Kenapa? Karena tidak terdapat tanda-tanda isim muannats, ya. Kemudian yang terakhir berkata penulis, apabila dijumpai salah satu tanda-tanda di atas maka ia adalah isim muannats, ya. Satu saja tandanya itu berarti isim muannats, nama wanita. Misalkan Halimah, Halimah muannats, kenapa? Nama wanita, ya.
Atau misalkan yang ada tak marbuto, contoh sayyaratun, apa artinya? Mobil. Maka mobil adalah muannats ya, karena ada tanda-tandanya. Baik, kemudian penulis melanjutkan, namun ada beberapa isim yang disepakati sebagai isim muannats tetapi tidak terdapat padanya tanda-tanda di atas. Isim-isim ini isim muannats tetapi tidak memiliki tanda ya. Bagaimana caranya? Dengan kita menghafal lafadz-lafadz berikut. Contoh diantaranya adalah rihun. Apa rih? Artinya adalah angin ya. Tulis. Yang belum tahu silahkan ditulis di atasnya. Syamsun, nah, ini udah tahu, yaitu matahari. Narun, yaitu api ya. Bi'run, sumur. Ka'sun ya, gelas atau piala bisa juga. Ardun ya, yaitu bumi. Kemudian jahannam, yaitu jahannam ini adalah isim muannats yang tidak memiliki tanda. Oleh karena itu isim-isim di atas cukup dihafal ya. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah kita telah mempelajari tentang isim ditinjau dari jenis, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim muzakkar, yang kedua adalah isim muannats. Isim muannats menunjukkan perempuan, isim muzakkar menunjukkan laki-laki. Kalau hewan jantan ya, kalau perempuan hewan berarti betina. Isim muannats terbagi menjadi dua, yaitu hakiki dan majazi. Hakiki menunjukkan manusia atau hewan, perempuan. Majazi tidak menunjukkan manusia atau hewan yang perempuan. Kalau yang muzakkar sama, ada muzakkar hakiki, ada muzakkar majazi, tetapi dia menunjukkan laki-laki. Muzakkar hakiki, muzakkar yang menunjukkan laki-laki dari manusia atau hewan. Muzakkar majazi, muzakkar yang menunjukkan laki-laki bukan manusia atau hewan. Dengan kata lain tidak bernyawa. Kemudian tadi sudah kita pelajari yaitu tanda-tanda isim muannats. Dengan demikian setelah kita mengetahui tanda-tanda isim muannats, selain daripada tanda-tanda tersebut adalah isim muzakkar ya. Tadi tanda-tanda isim muannats ada 4. Ada tak marbutoh selain nama laki-laki, ada nama wanita, ada anggota badan double, dan sifat khusus wanita. Selain 4 ini berarti dia adalah isim muzakkar. Contoh misalkan tadi maktabun, meja. Kursiun, kursi. Dia muzakkar atau muannats? Muzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda isim muannats. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita pelajari dan nanti yang perlu dicatat agar dicatat. Demikian, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.